atas itu nggak terlalu jauh gitu loh, nggak terlalu jauh. Tapi pas turun kok udah lama gitu kok nggak nyampe-nyampe. Si campnya ini kayak malah makin mundur gitu loh, makin mundur gitu loh. Terus ke bawah, kok lama sih nggak nyampe-nyampe. Dia turun ke bawah setelah dia mau deket, nah itu udah dekat tuh, dia mau dekat, ternyata campnya itu ada. Dia dengar lagu orang nyanyi gitu ada, tapi nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama minal aidin, mohon maaf lahir Ini tayangnya batin. kita lebaran. 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 Kali ini gue dua narasumber yang udah gue ceritain kemarin akan bercerita lagi. Ya, horor-hororan juga sih sebenarnya. Horor. Jadi kalau yang udah nonton Bang Novan Godzilla ada di sini dan Teh Mira juga ada di sini kontennya. Ladies Bikers dan juga vokalis Kembang Kuburan. Kemarin nggak diinin Teh, nggak dikasih tahu kalau Teh tuh vokalis Kembang Kuburan, lupa. Wah, sedap. Nah, Kembang Kuburan ya. Vokalis si KK. CK. Kekeu. Kembang Setaman. Kekeu. Apa kandang awat? Kembang saja. Kali ini Teh Mira sama Bang Novan akan bercerita kembali soal pengalamannya mereka. Ingin bercerita sehoror mungkin. Horor. This is horror. Horor lagi. Kita habis buka bareng. Buka apaan? Buka puasa bareng. Nah, gitu. Yang jelas. Oh Kita iya. bilang buka baju bingung. Jangan. Nah, repot. Editnya cepet nih, capek. Jadi gimana Bang Novan? Pengalaman pribadinya Bang Novan ini apa nih? Masih ada yang sisa ya ternyata kemarin ya. Itu juga diingetin sama Beb Acim tuh Oh masalahnya. iya, tadi Habib Acim. Tadi yang Bisa ingat ya? Nah, ada yang kelewat ternyata tuh, masih ada yang kelewat. dia nggak mau cerita masalahnya Bang. Iya. Karena di Yaman katanya nggak ketemu hal-hal yang horor katanya. Di Yaman tuh nggak ada jin, nggak ada apa, nggak pernah ketemu dia mereka. Khusus santri di sana, Iya, khusus nyantri. Bodoh amat sama yang horor-horor gitu. Yang penting udah bodo masing-masing kan. Nah, Pasti masing-masing sih. Iya lah. Kehidupan kita, kehidupan dia, kehidupan dia. yang penting kan kita kan pernah mengalaminya gitu kan. Yes. Pernah mengalaminya, menceritakan ke teman-teman juga Apa adanya. apa adanya aja gitu. Gimana Bang Novan? Cerita horor apa nih yang disajikan untuk menonton? Gue tuangin kopinya ya. Oke. Kopinya kemarin hitam soalnya. Oh, kemana itu? Ini kita susu. Hitam, bukan hitam. Biar lebih soft Hitam. gitu ya. Iya, Biar iya. lebih soft. Hitam. Jangan lupa hitam. Udah berapa kali Bang ngopinya? Kopi hari ini udah 5 gelas ya. baru 5 gelas. Baru 5 Baru gelas. 5 gelas. Soalnya 2 minggu lebih ya. Karena kita waktu kemarin tuh Sempat terpisah ya. Terpisah 2 minggu. jarakkan waktu waktu itu. Silakan. Jangan terpisah, nanti kalau bisa tuh sakit. Aduh. Curhat colongan barusan. Gimana Bang Novan? Ya ceritanya sih sebenarnya flashback banget gua waktu zaman masih muda banget ya. Ya, Mas sekarang umur berapa? ya, Bukan ya jadi sumber. sekarang 27 masih 17 tahun lah. Dikali 3. Jadi waktu itu Nah, zaman SMA gitu ya. Zaman dulu kan masih suka, tahun berapa itu Bang? ya usah sebutin lah tahunnya lah, nggak usah. Ya muda lah pastinya, gitu kan. 90-an. 2010 baru kemarin. Intinya ya zaman dulu lah pokoknya, zaman dulu masih zaman SMA tuh lagi semangatnya tuh, semangat ngapain aja lah pokoknya, semangatnya. Pada saat itu kan mungkin lagi hobi, banyak banget hobi gitu ya, dari olahraga sampai hiking di zaman dulu. Naik Mapala. gunung lah, ya naik gunung segala macem gitu kan. Sebenarnya kejadian ini waktu di saat gua naik
gunung waktu itu, hiking sama teman-teman SMA. Waktu itu destinasinya ke Gunung Salak. Gunung Salak. Gunung Salak via Curug Nangka. Lewat Curug Nangka. Curug Nangka itu daerah mana? Bogor. 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 Memang jauh sih gitu, memang jauh. Cuma kan dulu kan dari tempat wisata Curug Nangka akhirnya ya sebenarnya sih nggak ada niatan mau hiking atau naik gunung gitu loh. Mau berkemah aja ngecamp di situ di Curug Nangka. Cuman ya udah kita terusin ya akhirnya kita naik ke atas gitu kan. Step pertama kita naik masih belum ada apa-apa tuh, belum ada apa-apa. Malam bener kita habis maghrib lah kita mulai naik ke atas. Naik ke atas, mulai naik beberapa ratus meter. Yang gue bingung pada saat gue naik itu ada yang jual nasi. Ada bapak-bapak saat itu ada yang jual nasi. Di mana? Nasi bungkus. Nasi bungkus, dia bapak-bapak itu jual nasi bungkus. Dia sambil ya kayak orang hiking aja. Cuman dia bawa gembolannya itu gembolan plastik. Plastik itu ternyata tuh isinya nasi bungkus semua. Dan gue dan teman-teman yang lain sempat bingung gitu kan. Kok ada bapak-bapak nawarin kita makan nasi gitu loh. Dek, mau nasi nggak nih? Beli nasi. Kita bingung gitu kan. Ya kita beli sih, kita makan segala macam. Itu berapa orang? Siapanya? Abang. Oh, gue Teman-teman. ada sekitar 6 deh. 6 orang. Atau 7 orang gitu. Itu ngeliat semua? Kenapa? Ya ngeliat semua. Ngeliat. Tapi memang setelah ketemu pendaki yang lain, gue tanya-tanya segala macam. Memang itu orang. Memang dia kerjanya dia memang jualan. Ternyata memang jualan dia. Bukan sesuatu hal yang gaib gitu kan. Memang dia jualan ternyata gitu. Tapi gue berpikir wah ini hebat juga dia naik dari bawah tuh hanya jualan nasi bungkus doang gitu loh. Udah naik, setelah naik beberapa step lagi ceritanya kita mau ngecamp nih ceritanya gitu kan, mau ngecamp naik set. Sebelum tempat destinasi kita ngecamp kita ngelewatin satu camp yang kita lewatin. Satu camp yang kita lewatin itu ada beberapa orang gitu kan, dia lah biasa ngecamp gitar-gitaran segala macam, ada yang bawa gitar lah gitu kan, bawa api unggun segala macam gitu kan. Udah kita naik ke atas, kita ngelihat ke sebelah kanan, oh ada ngecamp tuh gitu. Udah kita naik ke atas, tidak di atasnya aja lagi kita naik deh. Kita naik ke atasnya lagi, naik ke atas lagi beberapa meter, naik kita ke atas. Udah kita buka di sini ngecamp, buka di situ. Dan ternyata persediaan air kita tuh habis ternyata. Ya setelah kita segala macam, wah air habis nih gitu kan. Gue sama beberapa temen itu bilang, yuk kita minta ke bawah yuk. Siapa tahu mereka ada air gitu, minta sedikit aja ya gitu kan. Ayo deh kita ke bawah. Tapi ternyata gue merasa nggak enak gitu, wah ini ke bawah. Akhirnya gue suruh temen gue, udah lo aja deh berdua deh ke bawah deh gitu kan, lo ambil tuh, minta deh air sama di bawah tuh yang ngecamp. Ya udah mereka berdua ke bawah. Nah ini menurut cerita si temen gue ini gitu, menurut cerita si temen gue ini. Jadi di saat dia dari atas mau ke bawah, dia ngeliat tuh api unggun gitu kan, karena ada bakar api unggun, orang main gitar sambil nyanyi gitu kan, dia terus ke bawah. Tapi setelah dia terus ke bawah, itu kayaknya nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe dia ke bawah. Kok tadi perasaan kita dari tempatnya dia ke atas itu nggak terlalu jauh gitu loh, nggak terlalu jauh. Tapi pas turun kok udah lama gitu kok nggak nyampe-nyampe. Si campnya ini kayak malah makin mundur gitu, makin mundur gitu. Terus ke bawah, kok lama sih nggak nyampe-nyampe. Dia turun ke bawah, setelah dia mau dekat, nah itu udah dekat tuh, dia mau dekat, ternyata campnya itu ada. Dia dengar lagu orang nyanyi itu ada, tapi nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Nggak ada orang, sampai situ nggak ada orangnya. Tapi api unggun itu ada. Api unggun itu ada. Dia sebelum dia sampai ke tempat itu, dia dengar gitu loh. Ada orang masih kayak nyanyi segala cekak-cekik segala macem lah gitu kan.
Sampai situ set, nggak ada orang sama sekali. Gila. Nggak ada orang sama sekali di situ, sepi. Tapi api unggun dan tendanya masih ada. Masih ada. Sampai dia masuk ke dalam tenda, itu sepi, nggak ada apa-apaan. Nggak ada tas, ya bawa-bawaan carrier segala macam nggak ada. Cuma ada api unggun sama tenda. Iya. Di situ. Dia bingung kan? Dia balik lagi ke atas. Oh, udah kita balik lagi, dia balik lagi ke atas. Setelah balik lagi ke atas, dia coba menoleh ke belakang. Menurut si teman gue ini ya, cerita ke gue, itu dia ngeliat kayak bola api. Bola api itu jadi selama dia menengok ke belakang, dia ngeliat itu bola apinya kayak nyamperin dia. Samperin dia mau nggak mau dia lari sekenceng-kenceng sampai ke tenda gue. Ternyata tuh dari situ ke tenda gue tuh deket. Tapi pas waktu dia turun mau ngambil air itu jauh banget. Buset, kok bisa ya? Itu jauh, nggak nyampe-nyampe gitu. Pas nyampe ternyata itu cuma tenda sama api unggun doang. Tapi pas dia naik itu cepat sampai ke tenda gue jebret gitu loh. Sampai tenda dia ngos-ngosan teriak. Kenapa? Gue ngeliat ada bola api di bawah. Wah gila, itu kan juga bingung, antara bingung, takut, segala macam deh pokoknya gitu kan. Serba salah gitu loh. Ada salah satu teman gue yang mungkin memberanikan diri kali ya. Dia coba nengok ke bawah, tuh gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, kosong. Gak ada, gelap aja udah, namanya hutan. Gelap aja udah begitu gitu kan. Oh udah, kalau gitu ini firasat gue dan teman-teman lain nih, kayaknya kita nggak bisa ngecamp di sini nih. Ya kan, nggak bisa kita ngecamp. Kita cabut lagi ke atas deh, kita ke atas langsung deh gitu kan. Ke atas lagi, bongkar tenda segala macem. Kita naik ke atas. Saya mungkin jam 2 lah ya, jam 2-an lah, setengah 2 atau jam 2-an kita sampai di atas kan. Kita buka tenda. Iya. Buka tenda lagi. Udah sini kayaknya aman nih di sini nih. Buka tenda, jepret. Kita mungkin capek ya. Capek. Tidur lah, kita mencoba untuk tidur nih. Coba untuk tidur, istirahat gitu kan. Gue juga berpikir mungkin cuma gue doang nih. Jadi setelah gue tidur ayam, itu gue ngedenger ada suara kereta kencana. Iya. Selalu begitu ya. Ada suara kereta kencana. Lo bisa bayangin di tengah-tengah hutan di atas gunung, lo tiba-tiba ngedenger suara kereta kencana. Kerincing, kepak. Pakai kuda tuh kereta. Gue pikir cuma gue doang sendiri, gitu kan. Udah, gue diem. Dan gue berusaha untuk tidur tuh, itu lewat terak. Itu gue diam aja, gue mikir ya Allah nih yang lain denger apa enggak, cuman Ini kenceng. kayak di atas gitu loh, kayak di atas gue ini, dia ngerawat kayak di atas gue itu, gue diam aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lo bisa bayangin doang di atas gunung, tapi ini keringetan segede jagung. Kayak kita ini ya. Kayak sekarang panasan ini. Iya kan? Di atas gunung yang anginnya gede, dingin, lu tiba-tiba keringet jagung loh, ya kan? Kan aneh gitu kan? Keringet nggak enak gitu. Keringet nggak enak, udah berasa, udah tidur sampai ke sana, samping kiri. Udah setelah saat itu, kereta itu lewat, gue sama sekali nggak bisa tidur. Karena gue pikir apalagi nih setelah ini. Iya. Ya kan, setelah ini apalagi nih gitu kan. Tapi setelah ternyata gue tunggu sampai jam 3:30, jam 3, gue juga tetap gak bisa tidur tuh. Dan ternyata teman-teman gue yang lain ini juga gak bisa tidur. Setelah subuh gue bangun, sebelum subuh lah jam 4 gitu kan, 3:30 jam 4 gue bangun, gue panggil teman gue colek, bangun udah mau subuh, udah mau pagi. Gue bangun, ternyata mereka bangun cepet, woi bangun. Kayak orang nggak tidur gitu loh, kayak orang nggak tidur. Saya udah bangun. Udah setelah subuh udah lagi kemas barang, naik saya. Udah sama temen gue cerita satu orang, lu denger semalam denger apaan? Nah dipancing kan, gue denger suara kereta kencana. Gue juga, terus ini gue juga. Ternyata semuanya dengar. Itu dalam satu tenda ya? Satu tenda. Semuanya dengar semua gitu. Gue pikir cuma gue doang nih. Ternyata semuanya dengar semua. Gitu. Ya mungkin sampai saat ini gue juga ya mikirin ada apa sih sebenarnya di Gunung Salak tuh. Ada mistisnya. Dia kata orang sih mistisnya kenceng banget di situ. Soalnya
yang setahu gua dikasih tahu nih sama teman gua yang itu, yang biasa kita apa namanya explore, itu tempat penyimpanan atau buangan jin di situ. Sama kayak Danau Cipondo itu sama. Jadi tempat sebenarnya nih di rumah kita banyak jin nih, sama dukun tuh dibuangnya di sana, kayak gitu. Biasanya tuh tempat kadang juga ilmu santet, yang jin yang ngirim santet itu dibuang ke sana juga. Jadi nggak ada tempat lagi, udah di sana aja. Gitu. Karena memang ada beberapa peristiwa yang lumayan nggak masuk akal, kayak waktu pesawat Sukhoi. Iya, dia bener. Nabrak. Yang nabrak Gunung Salak itu. Nabrak Gunung Salak. Kok bisa nabrak? Dia kan punya navigasinya canggih. Makanya itu dia. Iya kan? Pasti dia punya navigasinya, pasti teknologinya canggih pasti. Kok bisa-bisanya nabrak Gunung Salak? Gitu. Wow, alam tuh sebenarnya sih. Dan ada kerajaan juga sih, kalau ada pasti. Waktu itu pernah di Dika juga pernah ngeliat di kota Tangerang itu. Seret. Apaan tuh? Jadi kayak bis gede gitu lewat. Lawan arah gitu. Dika yang lihat. Itu ternyata ya ada kerajaan di situ juga. Yang kerajaan itu Dewa Putih. Yang pernah gue ceritain di sini. Nonton. Itu ada juga. Kalau si Dika ngeliatnya hitam, dia Dika. Apa? Aninya apa namanya? Truknya. Kereta kencananya. Truk. Iya, ngeliatnya truk ya? Iya. Truk hitam. Ya pokoknya kontainer aja truk. Pokoknya gitu gede, kenceng aja. Gitu. Ya itu sih cerita tambahan dari gue yang pernah gue alamin waktu zaman dulu ya, kala gitu loh. Iya. Masih belia. Masih ganteng-gantengnya. Teh Mira nih. Sebenarnya banyak dari Teh Mira nih yang kemarin. Keke nih, tinggal vokalis Keke nih bro. Oke, sekarang nih Teh Mira nih. Teh, kenapa? Ngantuk ya? Ngopi dong. Udah. Kita ngopi lagi nih enak. Kopinya tadi buat kopi, ini ngopi lagi. Udah kayak Mbak Dukun. Kalau di sini selalu always nggak boleh kering kopi. Selalu always, nggak pernah never. Tapi kopinya tumben bikin ngantuk. Emang sengaja gue bikin ngantuk. Tahu aja dia belum tidur. Iya. Tadi Bang Novan udah berapa gelas tapi tetep aja. Apa sengaja gue bikin ngantuk. Nah, itu dia. Karena besok kan jualan lagi Bang Novan, Teh Mira jualan lagi ya kan. Nah, dan saya tidur. Gimana Teh? Itu dia. Cerita apa lagi tuh? Cerita banyak, tapi kalau misalnya lebih apa ya? Lagi menceritakan apa, lagi inget di rumah, enggak? Yang di Cipinang kan lagi dirobohin nih. Renov ya? Lagi renov. Emang kebetulan memang udah waktunya direnov. Udah 50 tahun. Wih, old school. Belum pernah direnov. Old school. Belum pernah direnov. 50 Kayak tahun. kemudian apa nggak? 27. Lebih dari 50 kayaknya. Abang gua aja udah 53. Kecil itu belum, baru ini. 53 tahun berenov. Aku ingat waktu, bukan waktu ya. Sering sih ya kalau di rumah Cipinang itu. Sering ada dan banyak. Oh gitu ya? Banyak. Pagi, tapi kalau udah di kayak gini nggak tahu dah. Namanya rumah zaman dulu ya. Ya begitulah, sampai 50 lebih belum pernah dia papain kan, dan ya udah. Pernah waktu itu pas ada cerita, bukan cerita ya, emang nyata ini. Nyata banget maghrib. Ceritanya mama kan suruh itu pakaian udah diangkatin. Belum. Udah maghrib juga kata gitu kan. Bukan diangkat. Iya deh, ntar diangkat gitu kan. Naik ke atas itu. Nah itu ceritanya setelah maghrib. Setelah maghrib baru naik ke atas, baru ajan selesai ajan naik ke atas. Nanti pakaian tuh dibuka jendela, cantik. Nanti
katanya mau kena ya, dan kain pas ambil mau kena bawahan, lihat di seberang atas tuh rumah tetangga gitu ya. Nah gue spontan teriak, Mandi lu ngapain di sini pagi maghrib? Abang gue panggil, maghrib, gue bilang nama lu nggak sholat maghrib, gue bilang gitu kan. Bang Adi, bolot, gitu kan. Katanya, mata tuh gue tiba-tiba keluar mata hijau. Astagfirullahaladzim, Mama, itu demi Allah gue gak bisa jalan. Mau begini diem, Mama, jadi manggil mak gue gitu. Astagfirullah, kita mau kena sama pakai begini gue kaki nggak bisa jalan gini. Astagfirullah, itu kenapa ya? Itu ya, gue malah itu benar-benar susah ya. Karena lumayan juga ya, dari jendela ke tangga itu benar-benar Pak. Gue nggak mikir itu tangga turun satu, udah ketemu tangga langsung nyerosot dong. Coba serut, mau lu ngapa lu? Apa lu? Kasih minum aja kok. Ini ngapain pakai buak bawah? Ada Abang Adi tapi matanya hijau. Gitu. Matanya hijau. Abang Adi udah ke masjid, kayak gitu kan? Abang lu udah ke masjid, ngaco aja lu. Udah tuh, naikkan nyokap gue. Udah pakai taruh di bangku. Ya gue taruh bangku tuh. Udah. Naik lagi. Mah, takut mah kok gini. Jendela masih gue buka, kagak bisa tutup jendela. Nyokap gue naik ke atas cuek aja. Mana sih? Mata hijau. Mata lu hijau katanya. Beneran mah ini. Pas ke jendela, nyokap gue kagak ada apa-apa katanya. Gue mau ngintip gini. Mana? Di mana? Di sono, gitu kan ya. Tiba-tiba nyokap, apa ya? Oh, itu mata, itu ranting katanya itu. Ranting memang bener ranting. Itu rantingnya ranting kering ya, ranting mungkin baru jatuh gitu. Nah, mah, tadi gede banget, matanya langsung cut gitu. Ya Allah. Pas kata nyokap, makanya jangan angkatin pakaian maghrib. Budek sih kan. Zaman dulu orang tua gitu. Lu budek sih. Kalau maghrib jangan pernah ada di luar. Masuk ke dalam, pakaian semua dimasukin. Kan lu apalagi suruh angkatin pakaian maghrib. Udah tahu udah maghrib suruh angkatin pakaian. Kata mama, makanya lu. Tuh, udah ketahuan ya? Udah kasih unjuk. Gak bisa jalan, sakit otot gue. Turun tangga, durut. Untung tangganya kayu dan coba kalau upin, metong gue. Untung kurus. Dulu zaman dulu ya kan. Sekarang kan gede. Bukan gede, membesar. Oh iya. Bengkak dan montok. Kata nyokap gue, tempatnya gak sakit. Lumayan mah, ya Allah sakit banget. Ya itu kan tangganya kan bentuknya kan begini ya. Itu gue bener-bener gue kagak mikir aduh sakit juga pantat gue. Kata nyokap, udah lain kali udah. Ya lain mama juga kalau tuh belum diangkat pakaian tuh jangan disuruh keluar nilainya juga. Udah tau maghrib suruh angkatin pakaian. Bener-bener astagfirullahaladzim. Jadi pas besokannya nyokap cerita, karena nggak mau cerita ya. Nyokap ngomong gini, lu mau tahu itu siapa? Itu penunggu yang situ, penunggu gang. Dia jinnya gede, sampai sekarang masih ada kan? Cewek? Jin, cowok. Iya jin, semua jin. Cowok ini cowok. Disebutnya apa? Mata hijau. Oh. Entah deh butuh hijau apa gue nggak tahu. Pokoknya dia kata nyokap itu penunggu sono. Nah ini tuh belum ketemu sama penunggu sini katanya. Janganlah. Satu aja udah ogah. Gak juga gak bisa jalan. Gue satu gak bisa jalan ya. Tapi emang bener kenyataan berlanjut itu di tahun berapa ya? Sekitar kelas 1 SMA kalau nggak salah, 1 SMA itu buat jatuh kayak gitu. Pas gue ngerasain nikah, memang bener pas udah nikah, om gue meninggal ya, gue datang malam, ya bener. Yang di gang itu ngapain gue ditarik begini, ayo mau kemana gitu. Nah, nenek, emang itu penunggunya itu. Sampai sekarang dia penuh tuh di renov. Tetap ya. Sekarang masih dia jaga di situ. Tinggi banget orangnya.
emang nyokap emang bener ya. Semakin dilihat semakin tinggi bukan? Uset, muntah dah. Orang itu temboknya udah kan direnovasi kan tinggi, ya emang bener itu. Dia memang menjulang pas bangunan tembok itu. Jadi kalau lewat situ dah ngerasain banget, ngerasain kagak bisa jalan. Gak nyampe rumah nenek gue ya. Itu jam berapa? Jam 2 malam. Gue ngerasain banget. Nek, gak nyampe nek. Nenek. Pada pintu kebuka itu. Jalannya susah pan. Emang dasar gue ditemuin lagi itu. Abis udah nikah itu gue ditemuin lagi bener. Zaman dulu Pokoknya kalau emang dimanapun ya, kita berada mau di rumah, mau di jalan, itu pasti ada. Pasti. Ya kita aja diliatin. Lagi ngomong gini diliatin kita. Pasti. Soalnya kepo. Gue dong ceritain dong gitu. Makanya kalau misalnya di rumah itu emang banyak man. Pasti. Apalagi kalau waktu itu zaman dulu nih dan zaman kelas berapa itu ya? Gua lagi badung-badungnya ya. Main motor, nge-track. Buset. Jadi naik loteng, biasa lagi. Enak di loteng nih ya kan. Jam 12. Apalah nyari angin, gue bilang gitu, pikir gue nyari angin. Naiklah gue ke loteng. Ya, asik. Manangin bulan, bintang kan pecah banget itu. Cuacanya enak banget ini. Sambil aja. Tadi dulu. Kayaknya enak. Gue kebetulan ada bantal nih. Emang udah ada di situ kan. Bantal udah ada di situ. Nah, tiduran enak nih. Tidur tetap. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Nah, orangnya ada gak ya? Dia ada gak ya? Ada pasti. Ada lah. Ada. Ya Allah. Ngapa gak ada di sini kok? Ya Allah, Rob. Udah mau nyebut aja dan itu susahnya luar biasa. Kita mau baca apapun Langsung gagu. langsung terbata-bata. Itu kebas gak kepala? Bobo dilus. Dilus. Dan Sama itu. Miske. Iya, miske gue tahu. Iya miske. Allah. Ada di sini. Astagfirullah. Ya Allah. Gue panggil lah adik gue kan ada nonton di bawah, pas di bawah. Pas ngeliat dan itu emang gue baru kali itu ngeliatnya. Miski itu memang abstrak. Dia abstrak, maaf ya memang kenyataan ini. Dia abstrak dan tubuhnya tuh es batu, dingin. Iyalah. Rambut terurai. Rambut terpanjang, lihat pas muka. Mukanya gimana? Astagfirullah. Cakep. Bisa makan apa nggak bisa tidur tuh? Buang lihat berdiri, ya Allah dipakai ngelus lagi. Itu beneran teh? Dilus? Apa aja gue mau sebut? Emang iya sih. Pasti kaku. Astagfirullahaladzim aja susah. Hajis, gue manggil adik gue. Ini tangan nggak bisa bergerak, maksudnya kan antara bawah sama yang tempat duduk kan kedengeran. Mau begini aja nih, mau gebuk, refleks susah. Hajis, Allah, pas astagfirullahaladzim, Hajis, gue turun dan jatuh lagi ya? Bener-bener gue itu turun duduk. Ini kan gini nih, ini kan duduk, misalnya ini kan duduk sini nih. Kita kan dia tuh tembok orang kan ya, jeruji ya. Jadi ini loteng banget, mak nenek gue terus, woi kucing apa orang? Kucing satu, kucing nih, kucing. Punya buruk, adik gue, lu kenapa? Gue panggil adik gue, loncat jendela gue, nggak mau lagi. Jis apa? Jis, lihat di atas, Jis, matiin rokok gue bilang, gue nggak ingat rokok.
Astagfirullah. Mak ada apaan mbak? Gue juga takut jadinya. Ih, naik dulu, gue temenin. Saking muda gue, astagfirullahaladzim. Mana mbak? Gak ada mbak. Pakai senter adik gue. Gak ada mbak. Itu udah mati belum? Ih, bego lu bukan dimatiin. Naik adik gue, ambil turun, matiin. Udah sih lu tau jam 12 lebih lu, ngapain di atas? Nenek gue, woi lu naik geteng gue aja. Ya Allah, emang bener itu. Mak gue denger dong. Nah, anak itu tuh anak ribut naik ke atas. Lu kenapa lu mama bukannya tidur? Kata gitu. Allah Akbar mah. Allah Akbar apaan? Ini nyokap gue. Ya Allah mah. Allah Akbar mah. Apaan sih? Nyokap gue kepo. Mah, ada itu mah. Itu rambut panjang. Lu ngapain naik ke atas? Kata gue bilangin. Itu ada anak yang di depan kan, mak gue begitu. Hah? Wah, anaknya di depan dua. Di atas siapa? Nah lu lagi ngapain di atas? Ladung banget sih. Di situ tuh mak gue. Makanya jangan sembarang. Lu tahu jam 12 nyok. Maka ampun dah. Mak gue. Aduh, punya perempuan badungnya ampun aja. Udah disering dikasih unjuk masih aja kakak kapok-kapok. Maghrib nggak boleh keluar. Ini lu malam-malam ngapain di loteng? Mudut. Diam-diam. Badung itu zaman semea. Aduh, ya Allah. Tapi ngomong-ngomong masalah rumah, gue punya pengalaman juga nih. Rumah ini? Bukan, di rumah temen gue. Oh. Di rumah temen gue. Itu kejadiannya siang. Ceritanya zaman SMA dulu madol nih. Bolos, ya kan? Bolos. Nah, rumah teman gue itu memang base camp tempat orang madol situ. Iya. Orang tuanya pergi. Orang tuanya nggak ada. Kerja semua. Situ lah, base campnya di situ. Ini kok redep ya lampunya? Hah?